Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bentuk eksponen dengan pangkat bulat. Ya, artinya kita akan belajar bilangan berpangkat. Di sini bisa kita lihat pengertiannya. Ketika ada A pangkat N, berarti A dikalikan sebanyak N kali. Itu merupakan pengertian dari bilangan berpangkat, di mana A dan N merupakan bilangan asli. Ya, di sini ada sifat-sifat perpangkatan. 5 dulu yang kita sampaikan. Ada 5. Kita bisa lihat untuk sifat yang pertama, ketika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Jadi ketika ada bilangan pangkat dikali, maka yang hasilnya adalah pangkatnya yang dijumlahkan. Ingat, yang A merupakan bilangan pokok, N itu merupakan bilangan, N dan M merupakan bilangan pangkatnya. Jadi kalau kita belajar perpangkatan, ada A sebagai bilangan yang dipangkatkan, N sebagai eksponennya. Ada bilangan pokok, ada bilangan eksponen. Ya, jadi seperti itu. Ini materi, mengulang materi kelas 9. Mungkin sudah ada yang lupa-lupa ingat. Oke, berikutnya yang kedua. Di sini sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Kalau tadi dikali ditambah, nah yang ini dibagi. Lain halnya nih yang ini. Untuk yang ini dibagi berarti A pangkat M dikurang N. Ya, jadi cara menghafalnya, memahaminya lebih mudah. Hanya kebalikan dari sifat yang pertama. Berikutnya sifat yang ketiga dalam perpangkatan ini ada ketika A pangkat M dipangkatin lagi N, berarti A pangkat M dikali N. Itu ya, A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, nah di sini ada salah penulisan atau salah pengetikan typo. Mungkin saat membuat modulnya tidak diedit lagi, tidak dicek lagi. Ya, di nomor sifat nomor 4 kita lihat di sini ada A dikali B pangkat N. Nah, A bilangan asli, B bilangan asli, N pun bilangan asli. Maka hasilnya seharusnya A pangkat N dikali B pangkat N. Itu yang seharusnya. Di sini ada kesalahan. Coba kita lihat yang ini salah ya, nanti dicek lagi. Yang benarnya tadi adalah hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, selanjutnya agar lebih jelas lagi kita buktikan. Tadi sifat yang pertama itu kan ketika ada A sebagai bilangan pokok dipangkatin N dan M sebagai pangkat, hasilnya ketika dikali katanya ditambah pangkatnya ya. Kita lihat, buktiin. Sini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Berdasarkan pengertian pangkat berarti 5 pangkat 4 dan ya 5 dikalikan sebanyak 4 kali dikali dengan 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Kita lihat di sini ada berapa kali 5-nya? Ada 6 kali, berarti 5-nya pangkat 6. Ternyata terbukti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, sampai di sini masih paham? Paham ya, masih cukup mudah lah. Sifat yang kedua tadi pembagian pangkat. Di sini ada A 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk perkalian, di sini kita bisa tulis 4 dikalikan sebanyak 5 kali dibagi dengan 4 dikali sebanyak 3 kali. Oke, kita bisa coret 4, 3. Nah, yang atasnya kita coret
Nah, kita saling coret. Jadi sisanya tinggal 4 kali 4. Nah, berarti 4 pangkat 2. Oke, berikutnya sini. Ketika ada nomor 3, 6 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat 2. Dikali dengan 6 pangkat 2. Kita lihat. Kita tulis pertama di sini 6 pangkat 3. 6 pangkat 3-nya berapa kali? 2 kali. Berarti 6 dikalikan sebanyak 3 kali, dikali lagi 6 sebanyak 3 kali. Jadi jumlahnya 6 dikali sebanyak 6 kali. Nah, ternyata terbukti 3 kali 2 kan 6. Berarti sifat yang ketiga juga terbukti. Oke, kita buktikan sifat yang keempat. Di sini sifat yang keempat, A5 dikali 4, 5 sebagai A, 4 sebagai B, dipangkatin 3 sebagai N. Nah, di situ bisa kita lihat gak bisa digabung, tetap harus dipisah. 4 ya 4, 5 ada ya 5, karena berbeda angka 4 dengan angka 5. Oke, kita lihat di sini berarti 5 kali 4 dikali 5 kali 4 dikali 5 4 sebanyak 3 kali, karena pangkatnya 3, karena N-nya 3. Oke, kita bisa tulis 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali dikali dengan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 4 kali, dan hasilnya pun menjadi 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Tetap hasilnya A pangkat M, B pangkat. Jadi sama ya. Kalau di situ contohnya yang berbeda tetapi pangkatnya sama. Bilangan pokoknya yang berbeda tapi pangkatnya sama. Oke, untuk sifat yang terakhir di sini kita bisa lihat ada bentuk pecahan 2 per 5 pangkat 4. Berarti 2-nya dikali sebanyak 4 kali. Begitu pula dengan 5-nya dikali sebanyak 4 kali. Tetap hasilnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Oke, kalian bisa lagi contoh-contoh yang lain. Kita bisa baca sendiri. Di sini juga cukup jelas. Mudah-mudahan tidak ada salah ketik lagi sehingga tidak membingungkan kalian. Oke, kalau tadi ada angka, mungkin kamu bisa pelajari sendiri di rumah. Nah, sekarang coba kita lihat yang ada bentuknya bentuk aljabar, atau ada kombinasi huruf dan angkanya dan dipangkatkan ya, bentuk aljabar seperti ini. Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Biasanya kan kita sering kalau dengar kata aljabar yang kita ingat, oh mana koefisiennya, mana konstantanya, mana variabelnya gitu kan ya. Biasanya kalau huruf sebagai variabel, koefisien angka di depan variabel, konstanta angka yang nggak punya variabel. Kadang-kadang seperti itu kalau kita belajar, waktu kita belajar aljabar. Oke, kita lihat di sini bentuk sederhana. Contoh berikutnya ya, bentuk sederhana dari A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, kemudian dikali dengan B pangkat 8 dibagi dengan B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 dikali dengan A pangkat 6. Banyak ya, gak apa-apa, kita coba. Kita lihat di sini, kita sederhanakan dulu pakai sifat yang, nah berarti kalau kali lagi pakai sifat yang ketiga. A pangkatnya yang pertama 3, A pangkat 3 4, berarti karena ini dipangkatin lagi kita kali 3 kali 4 berapa? 12, maka A pangkat 12 dikali dengan B pangkat 8, ya sudah cukup, B pangkat 8. Berikutnya ada B pangkat 2 dipangkatin lagi 3
Kita lihat pangkatnya B siapa? 2 dan 3, berarti 2 kali 3. Pangkat B pangkat 6. Kemudian dikali dengan A pangkat 6. Kita lihat. Nah, penyebut dan pembilang itu ada variabelnya sama. Karena variabelnya sama, kita bisa bentuk seperti ini. Ingat ya, tadi kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Misalkan A yang atas 12, A yang bawah 6, berarti A pangkat 12 dikurang 6 dikali dengan B yang atas 8, B yang bawah 6, berarti B pangkat 8 dikurangi 6, dan hasil akhirnya A pangkat 6 dikali B pangkat 2. Oke, jadi dengan menggunakan 5 sifat tadi kita bisa menyederhanakan bentuk perpangkatan seperti ini, gitu ya. Kita lihat soal yang B. Soal yang B, di sini ada P pangkat 4 dikali dengan Q pangkat 5 dibagi dengan P kali Q pangkat 3, kemudian dipangkatin lagi 3. Lumayan. Ya, pasti kita bisa mengerjakannya. Kita lihat, karena di sini P Q, kita uraikan dulu. P kali Q tidak berubah, jadi P pangkat 4 tetap dikali Q pangkat 5 tidak berubah. Yang kita rubah yang bawah terlebih dahulu. Penyebutnya di sini ada P kali Q pangkatin 3, berarti P-nya pangkat 3, Q-nya juga pangkat 3. Oke, sebelum dipangkatkan lagi dengan 3 yang luar, kita lihat di situ. Variabel yang atas sama variabel yang bawah kan sama. Berarti kita sederhanakan. Kalau yang di atas P-nya pangkat 4, yang di bawah Q-nya pangkat 3, berarti tinggal kita kurang. P pangkat 4 dikurang 3. Kemudian dikali dengan Q. Yang atas Q-nya pangkat 5, yang bawahnya Q-nya pangkat 3. Berarti Q pangkat 5 dikurang 3. Berarti hasilnya adalah P pangkat 1 dikali Q pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Kita bisa dengan mudah 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Berarti hasilnya P pangkat 3 dikali Q pangkat 6. Ya, wow. Soal berikutnya, makin kesini levelnya makin super high level. Oke, kita lihat di sini ada A dikali B pangkat 5, kemudian dikali lagi dengan A pangkat 3 dibagi B dikali A pangkat 2 dikali B dipangkatin lagi 3, keseluruhan dipangkatkan lagi dengan 2. Banyak tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan perlahan ya, perlahan tapi pasti. Yang penting kuncinya sabar, teliti. Kalau kita kurang teliti mungkin akan jawabannya kemana-mana salah. Oke, saya ulangi lagi. Ketika ada A kali B pangkat 5 dikalikan lagi dengan A pangkat 3 dibagi dengan B dikali A pangkat 2 dikali B dipangkatkan lagi 3. Tingkat-tingkat ya. Kita sederhanakan yang atas dulu. Ketika tadi ada A kali B pangkat 5, berarti A pangkat 5 B pangkat 5 dikali A pangkat 3. Nah, sudah. Yang bawah juga sama. B-nya nggak ada pangkatnya. Nggak ada bukan berarti nggak ada pangkatnya, itu ada pangkatnya 1. Nah, A sekarang kita lihat lagi, A-nya dipangkatin 3. A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti A-nya pangkat 6. B-nya tadi pangkat 1 dipangkatnya. B yang dalam kurung ini kan dipangkatin 3, maka B pangkat 3. B yang luar gimana, dipangkatin 3 atau tidak? Tidak perlu karena dia ada di luar kurung. Ya, tidak ada ya di luar kurung. Oke, kita lihat lanjut. Kita sederhanakan lagi. Yang atas karena A-nya sama, A pangkat 5 dikali A pangkat 3, karena dikali berarti A-nya tinggal ditambahin. 5 tambah 3, 8. A pangkat 8 dikali B pangkat 5. Sekarang yang bawah, A pangkat 6. Nah, yang depan kan B-nya pangkat 1, yang belakang B-nya pangkat 3. Ditambahin lagi B pangkat
4 ya. Kita lihat di atas ada A, di bawah ada A, di atas ada B, di bawah juga ada B. Nah, tadi lihat kalau sifatnya pembagian berarti kita kurangi. Kita samain dulu. A pangkat 8 dikurang dikurang 6. 8 dikurang 6 2, berarti A pangkat 2. So, B pangkat 5, yang bawah B pangkat 1, berarti 5 B pangkat 4 maksudnya. Berarti B pangkat 5 dikurangi 4, tinggal B pangkat 1. Setelah selesai sederhana, baru dipangkatin lagi yang terakhir, dipangkatin 2. Jadi hasilnya A pangkat 4 B pangkat 2. Oke, saya cukupkan dulu penjelasan pada video kali ini. Nanti kita lanjut di video pembelajaran berikutnya. Sisanya bisa kalian baca, bisa kalian pahami. Nah, nanti kita ada tadi sifatnya, nanti ada A pangkat 0 dan A selanjutnya, ada ketentuan bilangan real, bilangan berikutnya. Silahkan nanti tanyakan kalau belum mengerti. Sekarang dipelajari. Nah, bagaimana kalau mengerjakan bakat desimal? Ya, nanti kita pelajari lagi. Ya, oke. Pada video kali ini saya tutup dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti. Ingat, kalau belum mengerti juga silakan boleh bertanya kepada saya langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali sebagai siswa. Ya, siswa. Oke, yuk.